Kalau pengen rumah tangga kita tenang, jangan cuma menuntut suami untuk berubah, tapi kita pun sebagai istri harus banyak belajar. Belajar bagaimana caranya mengalahkan ego, belajar untuk merendahkan diri. Kalau kita sabar dan mengalah terhadap suami, bukan berarti kita itu sedang merendahkan harga diri kita, tapi kita sadari atau enggak, justru itu meninggikan derajat kita di hadapan Tuhan. Jadilah istri yang damai, istri yang tenang. Jangan terlalu suka nyuruh dan ngatur suami. Kalau misal ada sesuatu yang salah diperbuat sama suami kita, maka tegurlah dengan cara yang bijaksana. Nggak perlu harus marah. Laki-laki itu kuncinya ada pada istrinya. Dia akan luluh dan lebih mendengarkan istri yang bicaranya lembut, sopan, dan tidak menjatuhkan harga dirinya daripada seorang istri yang suka ngomel dan marah. Dan perlakukanlah suamimu sebaik-baiknya pemimpin di dalam rumah tanggamu. Ingat ya, hanya seorang istri yang bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan lidah dan perkataannya lah yang bisa meluluhkan hati seorang suami. Layani suamimu sebaik-baiknya dengan kebutuhan makan dan minumnya. Masakin dia makanan kesukaannya. Karena kadang justru dari masakan yang kamu masak itu bisa tumbuh dan terlahir rasa menghargai dan rasa cinta dari suamimu terhadapmu. Kelihatannya sepele, tapi itulah faktanya. Ketika kamu peduli dan tanggap akan kebutuhan makan minumnya, maka dia akan merasa bahwa kamu sebagai istrinya memperhatikan, menghargai dan memperlakukan suamimu dengan baik. Dan satu lagi, pastikan kamu adalah seorang istri yang tanggap akan kebutuhan biologis suamimu berikan sebelum dia minta. Kalau kebutuhan biologis suami itu cukup, maka hatinya akan tenang, pikirannya akan ringan, dan rezeki rumah tangga kalian pun pasti akan lancar. Dengar ya, perempuan yang tahu cara menghargai dan menghormati suaminya bukanlah perempuan yang lemah, tapi dialah sebenar-benarnya perempuan kuat dan bijaksana. Jangankan orang lain, istri sendiri pun akan menghina seorang laki-laki yang sedang terpuruk ekonominya dan sedang tidak punya apa-apa. Karena episode yang paling menakutkan dalam dunia pernikahan seorang laki-laki adalah ketika istrinya hanya akan menghargainya di saat suaminya bisa menafkahi dan mencukupi segala kebutuhannya dengan baik saja. Tetapi jika seorang laki-laki jatuh ekonominya terpuruk keadaannya, lihat saja faktanya suami akan direndahkan dan suami tidak akan dihormati lagi. Dia akan kehilangan cinta dan rasa hormat dari istrinya sendiri. Dan yang paling mirisnya, istrinya lebih nyaman dengan temannya di luaran sana dibanding dengan suaminya sendiri. Jika dipikir sangat tidak adil bukan untuk hidup seorang laki-laki. Tapi sayangnya, itu adalah fakta dan kenyataan kasarnya ya. Sepertinya seorang laki-laki ini, mereka hidup hanya untuk menanggung beban saja saat mereka bekerja pun. Hasil dari kerja kerasnya tidak pernah dia pakai untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak pakai untuk kepentingan pribadinya. Dia berjuang, bekerja keras, mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, fisiknya hanya untuk menghidupi kehidupan orang lain, yaitu keluarga, istri dan anaknya, dan dirinya sendiri sering sekali menjadi opsi terakhir. Laki-laki, dia sering banget mengorbankan dirinya sendiri, hanya untuk dia bisa melihat istri, keluarga, dan anak-anaknya hidup bahagia. Ada begitu banyak beban dan tanggung jawab yang harus dia pikul sendirian. Lantas apakah ketika dia jatuh, ketika dia terpuruk, dia layak diperlakukan seperti ini? Menurut kamu pantas nggak dia diperlakukan seperti itu hanya gara-gara dia tidak punya apa? Terus apa kabar dengan perjuangan dan pengorbanan yang selama ini dia sudah lakukan? Tidakkah ada penghargaan untuk semua itu? Jawab aja dalam hati masing-masing.